Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sahabat Nijos Channel dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel akan berbincang-bincang santai dengan keluarga pengibar bendera pusaka 17 Agustus 1945, yaitu keluarga Bapak Abdul Latif Hendraningrat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Oleh karena itu kali ini Nijos Channel ingin merefleksi kembali sejarah pengibaran bendera pusaka pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan salah satu pelakunya adalah Bapak Abdul Latif Hendraningrat. Nijos Channel merasa bersyukur atas kesempatan ini untuk dapat berbicara langsung dengan keluarga pahlawan yang jasanya tidak akan dilupakan bangsa Indonesia. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri dan menceritakan kepada Nijos Channel tentang hubungannya dengan pengibar bendera pusaka tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Bapak Abdul Latif Hendraningrat? Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Tuning Citraningsih. Saya putri pertama atau anak pertama dari Bapak Abdul Latif Hendraningrat, pengibar bendera pusaka tahun 1945. Saya kebetulan lahir sebelum proklamasi ya, jadi pada saat ayah saya mengibar bendera pusaka itu saya baru berusia 1,5 tahun barangkali, kurang lebih. Jadi masih belum tahu apa-apa, jadi masih anak-anak. Nah, saya ingin memperkenalkan, di samping saya ada adik saya yang nomor 2, ya, saya anak nomor 2. namanya Citrawati. Nama saya Citrawati. Terus, ya. Saya anak nomor 4, paling kecil. Nama saya Siti Nur Hayati. Kemudian untuk yang berikutnya, bisakah berbagi cerita singkat tentang latar belakang Pak Latif Hendraningrat? Ya, jadi ayah saya itu lahir di Jatinegara 15 Februari, tahunnya lupa ya. Tapi ini ada semuanya di buku. Jadi ada di buku yang diterbitkan ini karangan atau tulisan dari Dr. Sujo Sanjoyo. Jadi bisa dibaca di sini. Satu hal yang saya ingat juga, ayah saya pernah cerita bahwa sebetulnya ayah saya agak gemeter juga. Maksudnya itu karena memang suasana kan genting sekali pada saat itu, sehingga menurut ayah saya, cerita ayah saya yang pernah saya dengar itu matanya lihat kiri kanan gitu loh, maksudnya takut kalau ada musuh datang, Jepang datang mau menggagalkan proklamasi, sehingga betul-betul itu suasananya sangat mencekam juga. Jadi suasana memang genting saat itu. Ini cerita dari ayah saya. Ya. Saya hanya berkesan waktu itu ayah saya mengatakan walaupun saya diberi tugas atau kehormatan untuk mengibarkan bendera, sebetulnya hati saya itu merasa was-was karena khawatir terjadi akan datangnya pasukan dari Jepang. Oleh sebab itu saat pengibaran bendera, ayah saya selalu menengok ke kiri dan ke kanan. Itu yang saya betul-betul ingat saat itu. Merasa was-was khawatir diserang oleh Jepang. Saya. Terus yang terakhir, bagaimana merayakan atau memperingati keterlibatan Pak Latif setiap tanggal 17? Kan biasanya dulu waktu masih ada kan selalu diadakan peringatan dan merupakan hari kelahiran, hari lahir yang kedua. Mungkin bisa diceritakan. Ya, memang ayah saya itu pernah mengatakan bahwa 17 Agustus 1945 adalah juga ulang tahunnya. Jadi ulang tahun yang kedua. Oleh karena itu kami keluarga selalu menyelenggarakan selamatan atau syukuran. Jadi kami mengundang juga sanak keluarga, mengundang teman-teman. Jadi 17 Agustus 1945 bagi ayah saya merupakan ulang tahun yang kedua dari ayah saya. Jadi setiap kali ayah saya selalu
mengatakan bahwa harus dirayakan, harus ada syukuran untuk memperingati 17 Agustus. Sampai saat ini. Jadi sampai saat ini kami insya Allah selalu memperingati dengan nasi tumpeng atau apa ya, syukuran dengan makan-makan ya, kecil-kecilan saja, nggak usah terlalu besar-besaran ya. Tapi pada saat ayah saya itu sudah meninggal, itu ibu saya selalu memperingati di rumah, di Jalan Maung Sartoro, di rumah di Menteng, dan itu mengundang sanak keluarga, juga mengundang teman-teman dekat untuk sama-sama memperingati 17 Agustus. Dan saya bersyukur saya mendapat kesempatan untuk menceritakan mengenai pengalaman daripada ayah saya kepada Paskibra, anggota Paskibra yang berada di Menteng Raya 31 atau di Gedung Luang. Jadi mereka itu saya pada jam 12 malam saya menceritakan mengenai sejarah dari perjalanan ayah saya ketika sebelum mengibarkan bendera sampai mengibarkan bendera. Ya sekedar untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Jadi saya bersyukur saya mendapat kesempatan itu. Perlu diketahui bahwa cucu pertama Bapak Abdul Latif Hendraningrat adalah Gugun Gondrong, yang sekarang sudah tidak gondrong lagi. Apa ada sahabat di Jos Channel yang kenal Gugun Gondrong? Jika ada yang kenal silakan kasih komentar, pasti akan disampaikan kepadanya. Pada kesempatan ini juga Nijos Channel sempat berbincang singkat dengan Gugun Gondrong yang saat ini kondisinya cukup baik. Gugun Gondrong biasa memanggil kakeknya dengan sebutan Akung. Apa yang dapat Gugun sampaikan sebagai cucu pengibar bendera pusaka? Aku bangga sebagai cucunya Akung. Oke, bangga. Iya. Alhamdulillah kalau bangga. Alhamdulillah. Ya. Yang teringat tentang Akung apa Gun, Mas Gun? Patriot. Patriot. Iya. Ya, oke deh. Sekarang rasanya gimana kamu? Senang aja. Senang ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Bisa cerita nggak tentang Akung? Bisa. Ya, Bangga. Bangga. Karena dia adalah orang yang paling membanggakan semua orang yang ada di sini. Berikut adalah bincang-bincang khusus Nijos Channel dengan putra ketiga Bapak Abdul Latif Hendraningrat, yaitu Bapak Citroseno Hendraningrat. Semoga menambah informasi tentang sosok pengibar bendera pusaka pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Bung Karno. Setelah wafatnya, Bapak Abdul Latif Hendraningrat mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa tanda jasa sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Bincang-bincang ini menggunakan media Zoom. Perkenalkan saya Citroseno Hendraningrat, putra ketiga dari Bapak Abdul Latif Hendraningrat yang pengibar bendera merah putih pada waktu proklamasi. Saya sebetulnya lahir di Jogja 1949, Februari 1949, dan sudah saat ini dalam pensiun dari pekerjaan semula di pekerjaan umum. Mungkin yang bisa saya sampaikan antara lain adalah bahwa sebagai putra Pak Latif Hendraningrat, maka saya senantiasa mengikuti semua nasihat dan petunjuk beliau, terutama dalam bekerja maupun sehari-hari. Saya mungkin tidak banyak bercerita, tapi karena waktu itu saya dapat cerita dari Bapak saya sendiri bahwa untuk bisa dengan baik dan senantiasa menjaga kedisiplinan. Selanjutnya pesan beliau adalah memang kita harus selalu aktif ya, walaupun misalnya sudah pensiun,
Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya juga untuk menjaga kesehatan juga antara lain. Ya. Ya karena memang di dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus selalu eh, dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu eh, melakukan ibadah sehari-hari ya. Jangan lupa itu juga sholat dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting kita semangat ya. Jadi semangat terus ya, semangat juang itu penting. 45 ya. Ya kita Kemudian warisinya ya, itu. kemudian apakah ada tradisi dalam selalu merayakan 17 Agustusan, mungkin dari keluarga Pak Abdul Latif Indra Jangkat kan biasanya ada tradisi. Nah, mungkin bisa Ya. diceritakan tradisi seperti apa dalam hal memperingati atau ya ulang tahun Pak Latif katanya yang kedua di setiap tanggal 17 Agustus 45 itu. Silahkan monggo. Iya tradisi kami dalam 17 Agustus memang suatu selain hari memang hari proklamasi ya. Cuman masalahnya kalau di keluarga kami itu tradisinya misalnya syukuran. Jadi ya sekedarnya misalnya nasi kuning, kemudian ya seperti biasa lah lauk pauk dan sebagainya. Sambil kita terus mengenang karena eh, dan ini saya mau maksudnya juga saya sampaikan pada anak-anak saya. Kebetulan anak saya putra semua, laki semua, sehingga saya minta supaya selalu eh, diperingati lah gitu ya. Karena setidaknya kan berarti kakeknya mereka itu Ya, pengibar bendera pusaka itu yang penting sehingga mereka sudah yakin betul bahwa eh, itulah sejarah ya. Jadi artinya mereka harus bangga ya. Jadi untuk semangat mereka. Mungkin bentuknya lain sekarang ya dalam ya, masa seperti ini diharapkan tentunya yang penting semangatnya tetap diwarisi. Ya mungkin itu ya. ya, Harapan saya yang generasi muda juga terus mengenang dan mengikuti jejaknya. Terima kasih. ya. Kemudian apakah ada dokumen atau tambahan-tambahan informasi yang mungkin terkait dengan yang kekinian kira-kira Di sini dibuka itu? piagam, Ya, gelar tanda jasa eh, dan tanda kehormatan ya, Republik Indonesia ya. Ini disampaikan, saya ambil coba isinya. Ini juga seperti ini, ya. ya. Mungkin bisa kelihatan nggak nih? Mundur sedikit ya biar kelihatan. Sedikit mundur. Ya, up ya, ya, udah kelihatan. Ya. Ya, oke. Di sini tulisannya adalah tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Perintis Kemerdekaan ya. Iya, ya, perintis Jadi kemerdekaan. ya ya Ya, pahlawan lah teman, ya, memang ya, teman pahlawan. ya, perintis Kemudian kemerdekaan. ini disampaikan oleh apa Presiden Joko Widodo ya. Ya, Ini hari apa ya? 2008 2015 2015. Ya, tahun Oktober 2015 yang ya, dan ini simbolnya ini itunya tanda jasanya mungkin bisa dilihat ya. hasilnya juga. Dan belum dibuka sih. Nggak apa-apa, udah yang itu udah cukup sih Ya Mas. ini kelihatan kan ya Ya, ya, iya, ya. tanda ini seperti Nah, ini ya ya. ya, itu tanda Nah ini jasanya ya. memang Ah, kebanggaan kami ya. Jadi ya, ternyata ayah atau kakek itu seorang pahlawan gitu. ya, Itu kan suatu kebanggaan juga bagi kita ya karena betul. ya gimana ya? Kan Ya, orang yang disebut pahlawan itu tertentu ya. Tidak ya, semua orang pahlawan betul. gitu. Ya. Ya baik, mungkin itu aja. Ya, mungkin itu saja cukup. Terima kasih Mas Seno. Ya, salam Ah, sehat ya, untuk semuanya. ya, salam Ya, sehat juga monggo. ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam ya. Demikianlah bincang singkat dengan keluarga pengibar bendera pusaka 17 Agustus 1945. Tidak lupa Nijos Channel mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbincang-bincang santai.
Mudah-mudahan hal ini akan berkontribusi pada pelestarian babak penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pada Nijos Channel. Terima kasih.